Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 IPS 1. Di sini kami ingin mengemukakan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu dasar yang menunjukkan keadaan suatu keuangan di perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya untuk menunjukkan laporan penyusunan keuangan. Persamaan dasar akuntansi juga menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau biasanya aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Aset biasanya juga disebut dengan aktiva dan kewajiban biasanya disebut dengan pasiva. Unsur-unsur konsep persamaan dasar akuntansi. 1. Harta atau aset ataupun aktiva, yaitu sebuah yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta atau aset ataupun aktiva dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aca, yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Tetap ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berwujud. Contohnya seperti peralatan, kendaraan, gedung. Yang kedua, tak berwujud, yaitu aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Dari 3, utang, kewajiban, dan liabilitas, yaitu merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Utang atau kewajiban diberi menjadi 2, yaitu A. Jangka pendek, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wasel bayar. 2. Jangka panjang, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang bank atau utang hipotek. Modal atau ekuitas yaitu hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Jumlah kekayaan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu setoran pemilik, pengambilan pribadi atau private, pendapatan, dan beban. Pengelompokan akun modal ada 2. 1. Real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam neraca. 2. Nominal, yaitu pendapatan dan beban dicatat dalam laporan laba rugi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.